Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melunak terkait rencana pendirian negara Palestina yang berdaulat. Beritanya kami rangkum dalam Flash News berikut ini. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menolak rencana pendirian negara Palestina yang berdaulat secara keamanan dalam negeri. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam kunjungan ke Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat. Meski menolak kedaulatan keamanan Palestina, namun Netanyahu tampak melunak soal pemerintahan Palestina yang berdaulat. Israel yang terus merasa terancam dengan serangan dari sejumlah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina mulai mempertimbangkan Palestina yang memiliki pemerintahan sendiri. Netanyahu yang biasanya langsung menolak wacana ini tampak menerima usulan yang disampaikan oleh Amerika. Namun demikian, Netanyahu masih berkeras soal pengelolaan keamanan wilayah yang menurutnya masih harus di bawah pengawasan Israel. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Kamis bertemu dengan delegasi Amerika Serikat di kota Roma, Italia. Pertemuan Zelensky dengan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Keith Kellogg, berlangsung di tengah-tengah kunjungan Zelensky bertemu Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Pertemuan yang berlangsung singkat ini dianggap sebagai sinyal mendekatnya Amerika Serikat ke Ukraina setelah Presiden Trump menyatakan akan memberi bantuan senjata kepada Ukraina. Hal ini disampaikan Trump kepada media di Gedung Putih pada hari Senin lalu. Pernyataan Trump ini pun disambut baik Zelensky yang memang mengharapkan bantuan dari berbagai pihak. Menurut Zelensky, ini merupakan sinyal positif setelah sebelumnya dirinya sempat diusir dari Gedung Putih saat bertemu dengan Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance. Presiden Kenya William Ruto menyatakan tak akan tunduk pada tuntutan demonstran yang memaksa dirinya untuk mundur dari jabatan presiden. Demo besar-besaran di Kenya yang sudah berlangsung selama 2 pekan akhirnya membuat Ruto angkat bicara. Kepada media, Ruto menyatakan tak akan mundur dan tunduk pada tuntutan para demonstran. Ruto bahkan meminta aparat keamanan untuk lebih berani bertindak menghadapi para demonstran. Bahkan Ruto memberi izin kepada pihak kepolisian dan tentara untuk menembak para demonstran di bagian kaki. Sejauh ini dari aksi demo yang berlangsung di 17 kota, korban tewas tercatat mencapai 31 orang, sementara 500 orang lainnya telah ditangkap. Sedangkan dari pihak kepolisian, 5 orang polisi sudah ditahan dengan tuduhan bertindak semena-mena. Menurut salah satu pimpinan di kepolisian Kenya, Eliud Langat, kelima polisi ini akan segera menjalani sidang dakwaan dengan tuduhan bertindak dengan mengabaikan hak asasi manusia. Sementara Presiden Ruto menuduh aksi demo besar-besaran ini didalangi oleh lawan-lawan politiknya. Ruto menyatakan Kenya tak akan tunduk hanya pada keinginan segelintir orang yang menghalalkan kekerasan untuk mengambil alih kepemimpinan. Taiwan memulai latihan militer tahunan berskala besar untuk menghadapi kemungkinan invasi dari China. Latihan ini berlangsung selama 10 hari penuh, menjadi yang terlama sejak latihan Hanguang digelar pertama kali. Latihan tempur ini melibatkan seluruh cabang militer Taiwan, termasuk 22.000 personel cadangan. Fokus utama latihan tahun ini adalah menghadapi taktik Grey Zone China yang kerap menggunakan kapal penjaga pantai dan milisi maritim untuk mengganggu perairan Taiwan tanpa memicu konflik terbuka. Latihan pun dimulai di sekitar pelabuhan Keelung dan pesisir timur Taiwan dengan simulasi pendaratan dan penguatan titik-titik strategis seperti pelabuhan dan pantai yang rentan. Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut latihan ini digelar selama 24 jam penuh dengan skenario realistis sebagai respon atas kritik bahwa latihan sebelumnya dinilai hanya bersifat simbolis. Sejumlah kota di Tiongkok kembali dilanda banjir setelah hujan deras secara merata turun di Provinsi Shanxi, Chongqing, dan Guizhou. Di Provinsi Shanxi misalnya, hujan deras membuat kota Weinan mengalami banjir parah. Sedikitnya 500 rumah terendam air dengan lebih dari 1.500 orang warga terpaksa dievakuasi. Bahkan sejumlah mobil pun hanyut di bawah arus dari sebuah kali yang tak mampu menampung debit air hujan. Hujan deras di kota ini telah turun sejak hari Selasa dan terus berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Pemerintah setempat pun meminta agar warga waspada dan segera meninggalkan hunian mereka untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Sementara di Chongqing, hujan deras merendam pusat kota yang juga merupakan pusat perekonomian. Sejumlah lokasi tampak terendam air hingga lebih dari 1 meter. Situasi ini membuat pemerintah memutuskan untuk menutup sementara perkantoran dan sekolah. Sedangkan di Guizhou, banjir terjadi di malam hari dengan kedalaman mencapai lebih dari 1 meter. Banyak mobil yang terjebak karena banjir terjadi saat para pekerja pulang dari kantor menuju rumah mereka. Badan SAR setempat pun terus melakukan evakuasi pada warga yang masih terjebak di rumah-rumah mereka, terutama pada anak-anak dan manula.